Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din wa 'allimna at-ta'wil. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan rangkaian kajian kita dalam pembahasan fikih muamalah, yang mana pembahasan kita ini akan kita ambil dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, kajian kitab secara berkesinambungan insyaallah sampai kita bisa menyelesaikan bab pembahasan fikih muamalat. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas sedikit tentang pembukaan konsep ataupun asas ekonomi syariah. Telah kita sampaikan azas ekonomi syariah dan azas ekonomi yang bertentangan dengan syariat Islam. Insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk langsung ke dalam pembahasan dari kitab ini. Beliau mengatakan, penulis kitab ini mengatakan, ta'riful bai' wa hukmuhu, definisi jual beli dan hukumnya. Yang pertama, beliau masuk ke dalam definisi al-bai'u fil lughah. Secara bahasa, yang namanya jual beli itu adalah akhdhu syai'in wa i'ta'u syai'in, memberi sesuatu dan mengambil sesuatu. Adapun secara istilah, yang inilah pembahasan kita dalam fikih ini, yaitu mubadalatu malin bimalin walau fid dhimmah, yaitu adanya tukar menukar. Ini tolong digaris bawahi kata-kata tukar menukar, agar nanti ketika ada suatu permasalahan jangan sampai ada yang bilang, Ustadz, itu kan tukar menukar, bukan jual beli. Nah, pernah kita udah sampai pertengahan kajian yang bilang, kenapa nggak boleh itu Ustadz? Karena itu jual beli. Lah, itu kan tukar Ustadz. Itu kan Ustadz tukar uang. 100.000 ditukar dengan 1.100 lembar. Nggak boleh tertunda, nggak boleh ada yang lebih. Jawaban mereka, itu kan tukar uang Ustaz, bukan jual beli. Nah, inilah bahayanya kalau hadir kajian di tengah-tengah, tidak hadir dari pertama, akhirnya kita perlu mengulang lagi. Nah, mengatakan itulah namanya jual beli dalam definisi syariat ataupun definisi istilah, yaitu tukar menukar. Tukar menukar malin, harta. Nanti akan kita lihat di syarat-syaratnya, harta-harta apa saja yang dibolehkan, harta-harta apa saja yang tidak diakui oleh syariat untuk diperjualbelikan. Tukar menukar harta walau fid dhimmah, walaupun harta itu masih dalam tanggungannya, belum ada. Nah, ini kata-kata dhimmah semoga bisa menjadi kata-kata yang familiar bagi kita. Ya ikhwah sekalian, ana ingatkan lagi, salah satu mungkin menjadi tujuan kita belajar fikih muamalah dari kitab, agar ada kata-kata perkataan ulama yang disebutkan dalam kitab menjadi familiar bagi kita. Sekarang kita mendapatkan satu istilah, yaitu dhimmah.
ini bendanya spesifik, ini bendanya fi dhimmah. Ini yang saya jual adalah benda tertentu, ini yang saya jual masih fi dhimmah. Ini saya beli dengan uang ini saya beli dengan uang yang masih fi dhimmah. Kata-kata dhimmah. Apa itu dhimmah? Yang dinamakan dhimmah itu masih dalam tanggung jawab seseorang, belum bentuknya secara spesifik. Nah, kenapa saya inginkan menjadi sebuah istilah yang familiar bagi kita? Alhamdulillah, sebagian istilah-istilah fikih sudah ada yang familiar bagi kita tanpa perlu dijelaskan lagi. Riba, itu bahasa Arab, bahasa dalam Al-Quran, nggak perlu dijelaskan lagi, kita tahu itu riba. Alhamdulillah. Gharar, kebanyakan kita sudah kalau dikit-dikit ngomong nggak boleh seperti itu jual belinya, itu nggak boleh. Kenapa? Ada ghararnya. Nggak perlu lagi kita sebutkan ada ketidakjelasannya, nggak perlu lagi sudah. Kenapa? Sudah familiar sesama kita. Maka semoga ada istilah-istilah yang akan kita temukan menjadi lebih familiar bagi kita. Itu kan kita akan ketemukan istilah dhaman. Oh, nggak boleh tuh ya akhi jual gitu. Kenapa? Belum masuk dhaman antum. Ada masalah nanti kafalah. Ya. Oh, itu boleh secara mudharabah. Alhamdulillah sudah jelas. Semoga ya. Ya, mari kita belajar fikih secara berurutan dari kitab. Ada istilah-istilah yang menjadi familiar bagi kita. Jangan cuma ingin diartikan dalam bahasa Indonesia semua, jangan. Baik. Yaitu mubadalatu malin bimalin walau fi dhimmah. Tukar menukar harta dengan harta walau fi dhimmah, walaupun harta itu masih dalam tanggungannya, belum ada bendanya. Nah, di sini untuk yang sampai sini definisi ini perlu kita perjelaskan, yaitu dhimmah di sini, harta yang masih dalam tanggungan di sini hanya boleh bila di salah satu pihak saja. Kalau kedua belah pihak tidak ada barangnya, masih sama-sama nanggung bertanggung jawab untuk membawa barangnya, belum ada barangnya satupun, dari penjual tidak ada, dari pembeli tidak ada, maka ini dilarang jual beli seperti ini. Ini yang dinamakan dengan jual beli kali bil kali. Jadi ini maksud fi dhimmah di sini di salah satu pihak saja. Contohnya, saya beli HP utang. HP-nya jelas ada yang ini, saya beli yang ini, tapi utang. Untuk uangnya mana? Nggak ada. Uangnya masih merupakan tanggung jawab saya untuk mendatangkannya cicil-cicil selama 1 tahun. Boleh? Boleh jual beli. Dinamakan jual beli. Jadi jual beli. Atau yang kedua, yang pertama dulu. Yang pertama adalah, karena di sini dikatakan tadi walau fi dhimmah, walaupun barang tersebut masih dalam tanggungan. Yang pertama, yang jual beli yang umumnya terjadi, mana ini barangnya, ini uangnya. Ini sudah nggak ada permasalahan. Semua orang mengakui ini sudah sah jual belinya, barang sudah sah dimiliki dengan sempurna, boleh untuk dijual perjualbelikan kembali. Yang kedua tadi, barangnya ada, uangnya masih belum. Uangnya masih fi dhimmah. Yang ketiga, uangnya ada, tapi barangnya masih fi dhimmah. Nanti ini akan kita dapatkan di jual beli salam. Sabar, nanti akan ini jual beli salam. Yang kalau kita sebutkan, oh itu boleh kalau jual belinya secara salam. Tolong, langsung terbenak dalam hati antum. Langkah yang pertama, jual beli salam adalah uangnya tunai, namun barangnya masih fi dhimmah. Saya beli 10 ton jagung, dibawakan tahun depan, ini uang tunainya. Uang sudah tunai diterima, jagungnya masih tanggung jawab si penjual untuk mendatangkannya tahun depan. Mana jagungnya? Jangankan dimiliki, tumbuh pun belum. Diciptakan oleh Allah, belum diciptakan. Tapi sudahkah boleh dibeli? Sudah. Itulah dinamakan dengan jual beli
barang yang masih fid zimmah, di dalam zimmah seseorang, tanggung jawab seseorang. Ini sudah sah jual beli, sah juga. Yang keempat, barangnya belum ada, uangnya juga nggak ada. Gimana? Ya seperti ibu-ibu biasanya, ini yang paling sederhana ya, kalau untuk terapkan yang besar nggak apa-apa. Pak, Pak bisa bawakan ayam nggak besok ya? Ayam kampung 1 ekor? Bisa? Dia udah punya ayam belum? Belum. Tapi dia bayangkan bisa, saya bisa dapatkan ayam 1 ekor. Ya Pak ya, ya. Kemudian besok ayam apa? Ayam belum ada kan? Uang juga belum dikasih sama ibu itu. Sahkah jual beli itu? Tidak sah. Ayo. Ya sudah, mau apa lagi? Kita bilang tidak sah. Kenapa? Uang nggak ada, barang nggak ada. Nah, apa maksud kita mengatakan tidak sah? Maksud kita mengatakan tidak sah adalah konsep di antara kata kita sebutkan kata-kata tidak sah dalam muamalah, Pak. Dalam muamalah kata-kata tidak sah yaitu konsekuensi dari sebuah akad itu tidak berlaku. Contohnya misalnya nikahnya nggak sah, berarti apa? Haram untuk melakukan hubungan suami istri. Karena hubungan suami istri adalah merupakan konsekuensi akad. Kalau kita bilang akadnya nggak sah, akad nikahnya nggak sah, berarti tidak wajib si suami itu menafkahi. Karena wajibnya menafkahi itu adalah konsekuensi dari akad. Nah, apa di antara konsekuensi dari akad yang terjadi dari barang yang tidak ada dan belum ada? Kalau Anda bilang dimakan harta secara haram, enggak dimakan kok, ayamnya belum dimakan. Mengambil harta orang lain secara haram, belum diambil hartanya. Nah, kalau yang seperti ini yang kita katakan konsekuensinya belum terjadi, yaitu kewajiban menyerahkan. Di antara konsekuensi dari menjual beli yang salah satu barangnya masih fid zimmah, yaitu kewajiban orang yang fid zimmah itu wajib untuk menyerahkan pada tempo waktunya. Atau berhak orang yang sudah melunasi sesuatu itu untuk menagih. Contoh yang jenis yang kedua tadi, penjual HP berhak untuk menagih karena uangnya masih fid zimmah. Si yang uang masih fid zimmah itu wajib memberikan kalau jatuh tempo. Kalau jual beli salam tadi, orang yang pembeli yang sudah kasih uang tunai wajib berhak nagih jatuh temponya tahun depan. Orang yang bersedia mendatangkan jagung 10 ton tadi wajib memberikan. Itu konsekuensi kalau ada salah satu zimmahnya. Baik, kalau sekarang ibu-ibu yang jual, yang beli ayam tukang sayur keliling itu, katakan besoknya ketika tukang sayur itu datang, Pak, mana ayamnya Pak? Oh Bu, tadi saya lewat ke tetangga itu, lihat saya bawa ayam ini, ditawarin lebih tinggi. Saya kasih, marah ibu ini. Bu, kenapa? Bu, jangan marah Bu. Kenapa nggak boleh marah? Kapan ibu beli? Kan kemarin saya pesan. Loh, nggak belajar fikih muamalah. Begitu juga sebaliknya ketika bapak tukang sayur ini bawa ke rumah, Bu ini dagingnya, wah nggak jadi Mas. Kemarin sudah ada yang ngasih, kemarin saya dapat ayam sudah disembelih sudah. Boleh marah nggak tukang sayur? Nggak boleh marah. Nah, yang jadi masalah adalah banyak di antara kita melakukan sebuah akad, tapi tidak paham konsekuensi, sehingga terjadilah cekcok. Yang mana kalau sudah jadi cekcok, perlu orang ketiga untuk melerai cekcok. Yang jadi masalah orang ketiga itu adalah ustadz yang dipanggil. Padahal bukan urusan ustadz, masalah menyelesaikan cekcok itu masalah hakim, qadhi. Nah, dan ini banyak ya ikhwan. Datang satu orang, saya mau usaha, punya modal nggak?
Ayo modal, mana modal? Saya usaha. Kita apa ini? Kita mudharabah. Yang ngasih modal nggak paham apa itu. Bukan nggak paham mudharabah secara garis besar, paham dia. Modal dari saya, kerja dari kamu. Kalau untung, modalnya kembali, kemudian bagi hasil. Kalau rugi, saya yang menanggung ruginya. Seperti itu. Secara garis besar paham. Tapi detil-detilnya kurang paham. Kapan terjadi percekcokan? Ketika ada masalah. Kalau ada untung, alhamdulillah nggak ada yang cekcok. Makanya kalau mereka untung, Ustadz nggak pernah dipanggil. Ya kan? Ya. Tapi kalau lagi cekcok, Ustadz menjadi sasaran. Ustadz kapan ada waktu Ustadz? Ustadz tolong Ustadz. Sering pernah dapat anak. Dapat WhatsApp, kemudian panjang saya ini, nggak pernah baca anak. Itu apa? Mereka yang enak, anak Ustadz yang sulit bacanya. Kalau giliran ada apa-apa butuh konsultan lebih bayar apa-apa dalam masalah yang perlu lebih tinggi omsetnya, datangkan konsultan, berani jual. Tapi kalau ini Ustadz cuma cukup dengan WhatsApp aja. Gak perlu datang benar-benar datang berdua. Cukup dengan WhatsApp, begitu Ustadznya nggak jawab, Ustadznya pelit ilmunya. Nah, itu. Padahal urusan sudah cekcok, bukan urusan Ustadz. Urusan pengadilan. Kenapa? Ustadz itu tidak bisa menyelesaikan. Tidak bisa maksudnya menyelesaikan sini, menuntut. Kamu harus gini. Gak mau Ustadz? Mau apa Ustadz? Ayo. Tapi kalau pengadilan, kamu harus keluar dari rumah ini. Gak mau? Tok, keluar. Dikeluarkan, dieksekusi. Nah, terjadilah cekcok. Begitu udah dicekcok, loh kamu gak boleh gini. Kamu harus bayar ini. Loh, kenapa bayar? Kita akan mudharabah. Loh, mudharabah gak seperti itu. Akhirnya terjadi cekcok. Kenapa? Ketika begitu dibaca buku salah seorang ustadznya, gini loh mudharabah. Saya nggak tahu seperti ini. Kalau saya terus tahu seperti ini, maka saya nggak mau saya mudharabah. Nah, inilah yang terjadi. Begitu baca peraturan syarat-syaratnya, baru dia bilang, saya nggak tahu seperti ini. Jadi banyak orang melakukan akad tidak paham konsekuensi, sehingga begitu ada cekcok, perlu orang ketiga untuk menyelesaikannya. Contohnya sajalah, antum ketika nabung di bank, ataupun ambil kredit. Antum baca nggak yang kecil-kecil itu? Kecil, tulisannya ada 10 lembar, baca nggak? Cuma tanda tangan kan? Tanda tangan lembarnya. Tahu nggak isinya? Nggak tahu. Kapan antum tahu? Begitu antum dipanggil ke pengadilan. Anda telah menyetujui ini ya? Nggak tahu Pak Hakim. Ini Anda tanda tangan? Coba baca. Ada ini ya? Makanya Anda kok tanda tangan sesuatu yang Anda tidak tahu. Contoh lain yang paling dekat dengan para mahasiswa. Sekarang masih ada atau nggak tahu. Kalau zaman dulu, yang menginstal program di komputer, pernah baca nggak? The agreement itu? Nggak pernah kan? Taunya cuma next, agree, oke. Apa isinya itu? Itulah namanya konsekuensi dari Anda menggunakan aplikasi. Tapi nggak pernah baca kan? Nggak pernah baca, karena belum dipanggil saja untuk ke pengadilan. Nah, itu dia. Enak kalau orang sudah paham. Kenapa kamu tuntut? Kan gini-gini. Loh, mudharabah kan nggak gitu Pak. Mudharabah gini. Oh iya ya, maaf saya. Enak itu Masya Allah. Yang jadi masalah cekcok, kenapa Bu cekcok dengan tukang sayur? Gini. Mau anda ngajarin definisi jual beli kayak begitu? Nah, itulah banyak dari kita yang seperti itu. Baik, kemudian juga dari kesimpulan definisi ini, yang paling banyak dipahami oleh kita adalah, yang itu merupakan kekeliruan, yaitu mereka menganggap barang belum lunas nggak boleh dijual lagi. Belum boleh dijual dulu. Ya, ada yang memahami seperti itu. Ini motor belum lunas, nggak boleh dijual. Ini tanah belum lunas. Ini developer banyak seperti ini. Developer beli tanah, masih nyicil 1 tahun, tapi sudah di-coupling, sudah dijual lagi. Boleh nggak? Secara jual beli, anak katakan soal jual beli. Ikhwan, pembahasan kita di sini semuanya secara syar'i, bukan secara qadai. Ini juga yang ingin sampaikan kepada antum. Ada hal-hal yang
perlu dibedakan antara sahha syar'an walam yasih qada'an. Secara syar'i sudah sah. Konsekuensi syariat dalam akad ini sudah dilakukan sah. Tapi secara administrasi, secara peradilan belum dianggap sah. Saya pahami? Contohnya yang paling cepat melekat di antum itu adalah nikah siri. Sudah itu aja. Ya kan? Nah, kalau kita ngomong ini berani antum, apalagi nggak didengar sama akhwat. Nikah siri terpenuhi rukun dan syaratnya, maka kita katakan sahha syar'an, sah akad tersebut secara syar'i. Maksudnya apa? Konsekuensi syariat berlaku. Boleh untuk melakukan hubungan suami istri, wajib menafkahi ini dan lain sebagainya. Tapi pengadilan tahu nggak? Nggak tahu. Surat nikah ada yang tidak? Tidak ada. Maka kita katakan ya secara qadha Anda belum dianggap menikah oleh peradilan. Misalnya ada kejadian si suami sudah baru sepekan atau 1 bulan suaminya pergi, kemudian dia mau mengalahkan Bang Toyib. Berapa tahun nggak pulang-pulang? 3 tahun, dia sampai 5 tahun nggak pulang-pulang. Maka si istrinya ini telepon Ustadz lagi ya, Ustadz lagi ini telepon. Ustadz tolong suami saya. Lu tolong di mana? Antin yang nikah aja nggak ngundang saya. Begitu ada masalah, Ustadz lagi dipanggil. Nggak bisa, Ustadz tolong suami saya. Lu mau nolong mana? Mau nyari di mana? Google Map aja nggak tahu. Kemudian tapi dia harusnya datang ke pengadilan. Tapi Pak Hakim, suami saya gini-gini. Suami yang mana? Suami saya itu, mana surat nikah Anda? Nggak ada, pulang sana. Karena zaman sekarang nggak seperti zaman dulu yang ada kasus apa-apa datang langsung ke qadhi ada di masjid langsung diputuskan, selesai. Sekarang nggak, butuh administrasi. Mana bukti Anda menikah? Nggak ada, senikah siri. Sana pergi, karena kamu ngomong itu suami saya, kita nggak mengakui dia sebagai suamimu secara qadhaan, bukan secara syar'an. Antum beli tanah, antum nggak mau balik nama dulu. Selama 1 tahun belum dibalik nama. Secara syar'i tanah itu milik antum, sudah sah akad jual belinya. Berarti apa? Boleh antum tanami, boleh antum jual kembali, boleh antum garap. Gak perlu minta izin orang lain, sudah punya saya. Tapi secara bukti di BPN punya siapa? Punya orang lain. Begitu antum meninggal, begitu terjadi tsunami, kemudian surat tanahnya hilang, datang orang yang punya ini punya saya. Buktinya di BPN atas nama saya. Kenapa? Karena orang kemarin itu hilang entah kemana. Kemudian BPN mengeluarkan surat baru atas nama dia memperbaiki, misalnya perbaikan tanah. Siapa yang salah? Ku tak tahu katanya. Entah siapa yang salah, ku tak tahu kan katanya. Ya ini harus dibedakan. Secara syar'i selesai. Nah, gini juga sekarang Anda membeli tanah masih cicil. Tapi akadnya sudah selesai. Tinggal akad hutangnya yang belum selesai. Hutangnya yang belum selesai. Sudah boleh Anda jual lagi? Sudah. Mungkin walaupun ada ustadz yang mengatakan developer itu biar yang benar-benar syar'i itu adalah yang gini, yang memiliki dulu sudah lunas, ada sertifikat dulu balik nama sudah pecah bola. Itu secara idealis. Oke. Tapi secara syar'i nggak perlu seperti itu. Itu untuk menutup mafsadat lain, setuju. Tapi tidak dilakukan itu juga sudah sah akad jual belinya. Maka bedakan. Ustadz ini sedang menerangkan tentang menutup kemungkinan penipuan dan lain sebagainya. Bukan sedang menerangkan sah atau tidaknya jual beli tersebut. Nah, jadi yang dipahami oleh kebanyakan orang, Anda juga pernah sampai dibilang, tapi Ustadz, ini banyak developer ini belum lunas sudah dijual lagi. Sampai marah dia itu. Pak, barang belum lunas masih sudah boleh dijual, Pak. Secara fikih.
Yang nggak boleh dijual adalah kalau barang tersebut digadaikan. Motor, beli motor, belum lunas, gadainya adalah motor yang dibeli. Nah, jangankan yang gini, yang digadaikan barang yang lain, saya beli motor, belum lunas, yang saya gadaikan tanah. Motor boleh dijual, tanah yang nggak boleh. Gara-gara apa? Bukan gara-gara belum lunas, tapi gara-gara tanah tersebut jadi barang gadai. Jadi di sini bukan pembahasan tidak boleh menjual barang yang belum lunas, bukan. Tapi tidak boleh menjual barang yang tergadaikan. Ya. Jadi jual beli walaupun belum lunas di salah satu pihak, pihak yang sudah menerima harta tersebut sudah boleh menggunakan harta itu sepenuh kepemilikan dia. Maksudnya boleh digunakan, boleh dihadiahkan, boleh dijual, boleh diwariskan dan lain sebagainya. Sebagaimana tadi jual beli salam itu juga. Saya pesan 10 ton jagung. Kemudian saya kasih uang tunai 10 ton kali 5.000. Berarti 50 juta. Saya kasih 50 juta. Apakah selama 1 tahun dia nggak boleh gunakan dulu uang ini? Karena barangnya belum diserahkan, masih utang? Sudah boleh untuk biaya anak-anaknya, untuk beli rumah, untuk nyicil ini, nyicil itu. Yang penting yang 10 ton itu nanti. Jadi pahami Pak ya? Jadi jangan ada lagi benak kita bahwasanya, tolong dihapus yang masih ada di dalam benaknya, barang belum lunas, belum boleh dijual. Barang belum lunas, belum boleh dihadiahkan, belum ini, kalau masih terikat dengan sesuatu. Tidak, yang terikat itu kalau itu jadi barang gadai. Baik. Mubadalatu malin bimalin walau fi dhimmah. Kemudian ini mal, ini harta. Kemudian atau yang dijual bukan barang tapi manfaah. Manfaat sebuah benda, yaitu sebuah fungsi dari benda itu. Fungsi dari rumah untuk tempat tinggal. Yang sedang saya jual tempat tinggalnya, bukan rumahnya. Nah, cuma yang jadi masalah di sini, ini bukan akad sewa menyewa. Akad sewa menyewa nanti akan ada pembahasannya sendiri. Ini akad jual beli karena beliau mengatakan au manfaatin mubahatin ala ta'bid, atau yang sedang dijual adalah sebuah manfaat yang mubah dijual secara abadi, tidak terikat dengan waktu. Karena kalau menjual manfaat terikat dengan waktu 1 tahun, 2 tahun, 1 bulan, 2 bulan, itu namanya sewa menyewa. Yang sedang kita bahas ini adalah membeli. Tapi untuk kepemilikan terus menerus, namun dia bukan memiliki benda, tapi memiliki pemanfaatan dari benda tersebut. Apa contohnya? Para ulama di sini mencontohkan seperti orang menjual fungsi tanah untuk lewat. Bukan menyewakan. Kalau menyewakan ada waktu. Rumah kamu di belakang rumah saya. Jalan satu-satunya lewat di samping, lewat tanah saya. Maka kamu minta izin, boleh nggak saya beli 5 meter ini, 2 meter ini kali 10 meter untuk jalan saya. Kalau nyewa, saya harus terus-menerus membayar. Tapi boleh nggak saya beli manfaatnya? Saya bukan beli tanahnya, nggak sanggup saya beli tanahnya. Saya beli manfaatnya. Nah, ini di dalam
kitab ini dan juga ini menurut mazhab dalam definisi ini dari definisi dari mazhab Hambali mengatakan boleh. Dan itu bukan sewa menyewa. Nah, ini mungkin sekarang tidak terbayangkan oleh kita. Mungkin tidak ada orang model seperti ini, yang ada adalah beli tanahnya ataupun minta izin ataupun nyewa. Namun ini bisa kita praktekkan zaman sekarang ini dalam pembelian aplikasi, pembelian program komputer. Saya nggak tahu kalau aplikasi seperti yang Android zaman sekarang apakah, ataupun aplikasi yang berbayar itu bagaimana peraturannya, karena saya nggak pernah beli yang berbayar, tentunya gratis semua. Membeli misalnya kita katakan aplikasi Windows, program Windows, program Microsoft Office yang paling familiar di kita. Yang jadi masalah adalah ketika ada sebagian dari teman kita mungkin kurang paham dalam jual beli, akhirnya menerapkan konsekuensi jual beli sesuka dia. Ada yang mengatakan gini, mungkin itu pernah dengar. Zaman dulu ya, sekarang nggak ada lagi jual CD ya. Zaman dulu jual CD, aplikasi Microsoft Office misalnya. Kemudian saya beli. Menurut mereka, ini kan sudah punya saya, ya kan? Kalau punya saya yang namanya jual beli secara syar'i, berarti boleh saya hadiahkan, ya kan? Boleh saya jual lagi, boleh ini. Maka saya install di laptop saya, boleh, terserah saya install di laptop 10 laptop yang lain, juga boleh, karena terserah saya. Ini kata mereka. Benar nggak seperti ini? Tukang-tukang bajak semua bilang benar. Nah, itu pernah saya ya dialog sama teman-teman pakai grup. Dan mereka membawa seperti itu. Entah fikih muamalah dari mana belajar nggak tahu. Pokoknya intinya ini kan sudah, kalau semua barang yang sudah kita beli menjadi hak kita kemudian begini. Nah, saya jawabnya gampang. Karena saya pernah dialog sama salah seorang karyawan STDI yang bidang IT, yang paling anti pembajakan, maka dia tidak pernah pakai Windows, pakainya Linux. Saya balik nanya kepada dia, seperti bagaimana dia yang memberitahukan teman IT saya ini memberitahukan kepada saya, yaitu siapa bilang kamu beli? Ini kan sudah dibeli CD-nya itu. Coba baca peraturan kembali, yang agreement tadi, yang nggak baca tadi dulu. Nah, yang banyak debat saya dia satu orang, si Fulan ini. Nah, teman yang lain saling mendengar kan? Yang lain ini langsung dia mencari agreement itu, kesepakatan itu, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Apa katanya? Kami tidak menjual program. Nah itu, antum sok sekali bilang, kan sudah beli. Kemudian, nah ini yang dikatakan oleh para ulama ataupun ungkapan para ulama, kam min aibin qaulan sahihan wa afatuhu min fahmis saqimi. Banyak orang yang mencela sesuatu bukan gara-gara dia tidak tahu, tapi gara-gara salah paham. Bayangkan, gara-gara salah paham dia ini jual beli atau bukan, akhirnya dia pakai dalil tadi, pakai konsekuensi dalam jual beli, dalam fikih muamalah. Masya Allah. Bawakan, kami tidak menjual program. Yang kami jual adalah hak pakai. Kami bukan menjual program. Gak ada orang program, kalau orang menjual program Microsoft itu triliunan harganya itu. Kalau sudah dijual ke antum, Microsoftnya nggak boleh pakai lagi, karena sudah milik antum kan. Tapi dia jual ke antum, karena saya jual ke antum hak pakai. Di mana? Di satu komputer. Antum pakai ke komputer lain, antum telah mencuri hak saya. Yang mana saya tidak menjual kedua komputer, saya jual ke komputer Anda.
hak pakai. Coba baca lagi. Nah, yang paling suka tekan oke agree itu, coba baca dulu. Sebelum Anda belajar fikih muamalah, coba baca dulu. Dia bukan menjual program ke Anda, tapi menjual hak pakai. Dan dia menjual hanya hak pakai 1 komputer atau 3 komputer yang tertulis di situ. Berarti kalau Anda menjual keempat, Anda telah mengcrack, merusak kunci. Biar boleh orang lain masuk, orang lain pakai. Nah, ada teman yang bilang, "Joh, kalau hak pakai berarti kan sewa menyewa. Kalau sewa menyewa kan perlu ada batas waktu. Lah ini seumur hidup penggunaannya selama laptop itu masih nomor mesinnya itu ya masih bagus. Maka Anda kalau mau beli laptop lain ya harus beli lagi." Bagus sekali pertanyaannya kan? Itu kan hak pakai sewa menyewa. Padahal kita nggak ada akadnya sama Microsoft itu berapa bulan, nggak ada kan, untuk selamanya. Berarti bukan sewa menyewa, jual beli. Pakai yang ini. Iya, itu jual beli. Tapi membeli hak pakai yang itu abadi. Baik, nah ini tolong dipahami ini. Ya, kita fikih muamalah itu kita belajar ya, untuk kita terapkan lah. Yang pertama kita terapkan pada diri kita sendiri. Baik, mubadalatu malin bimalin walau fi dhimmah aw manfa'atin mubahatin 'ala ta'bid ghairu riba wa qardin. Di sini beliau membawakan dua buah akad yang nampaknya kayak jual beli. Karena di dalamnya ada tukar menukar. Tapi dia tidak dinamakan, konsekuensinya tidak dinamakan jual beli. Apa itu? Riba yang pertama. Riba, dia jual beli. Maksudnya riba itu bisa terjadi dalam jual beli, bisa terjadi riba. Tapi kalau sudah terjadi riba dalam jual beli, kita tidak akan menamakan lagi itu jual beli. Kita menamakan itu riba. Kalau sudah terjadi jual beli terjadi dalam utang piutang, ya. Kalau sudah terjadi utang piutang dalam kalau sudah terjadi riba dalam utang piutang, kita nggak akan bilang lagi utang piutang, karena kalau kita bilang utang piutang sah, dibolehkan oleh syariat. Riba diharamkan, maka kita katakan itu riba, Pak, haram. Loh, ini kan utang piutang. Iya, gara-gara Anda lakukan ini jadinya riba. Jangan kita lihat kapan terjadinya riba dalam utang piutang, kapan terjadinya riba dalam jual beli. Kenapa kita nggak masukkan riba dalam jual beli, padahal dia bentuknya kayak jual beli? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah membedakannya. Tolong lihat nanti yang paling mudah kita katakan apa sih bedanya jual beli sama riba. Kalau ada orang nanti ketika kita bilang ini kan riba, ini jual beli, kemudian mereka mengatakan sama aja kok, nanti akan kita dapatkan. Mereka akan mengatakan, dan antum juga akan melihat, kayaknya sama aja Ustaz, hasilnya sama aja kok. Maka langsung antum bilang beda. Bedanya di mana Ustaz? Bedanya ini halal itu haram, selesai. Kenapa? Karena ini jual beli itu riba, ini jual beli itu riba. Rasulullah SAW yang bilang ini riba. Ini benar-benar riba. Berarti ini haram, ini halal. Nah, kalau antum seorang muslim jawab ketika bertanya sesuatu, jawaban Allah antum nggak puas, mau jawaban siapa lagi? Dan kita yang ditanya menjawab dengan jawabannya Allah belum puas dan merasa bertanggung jawab untuk memuaskan dengan jawaban yang lain. Pertanyaannya, pakai jawaban yang mana lagi? Allah sudah mengatakan ketika menjawab perkataan orang-orang musyrik, mereka mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Allah jawab wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Selesai sudah. Inilah perbedaan antara riba dengan jual beli. Begitu mereka mengatakan sama aja kok. Jual beli ini bentuknya jual beli, ini bentuknya gini juga. Kok kamu bilang ini riba?
Bedanya adalah Allah mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Itu jawaban Allah Subhanahu wa taala. Antum enggak puas dengan jawaban Allah? Ana tidak tahu jawaban apa lagi yang akan ana berikan kepada antum. Dan kalau antum masih mengatakan sama aja antara ini dengan itu, padahal yang sudah jelas yang itu adalah riba, maka antum sama dengan perkataan orang-orang musyrik itu. Yang Allah katakan dalam Al-Quran. Mau antum dibilang sama dengan orang musyrik? Nggak mau. Tapi perkataan orang musyrik dipakai menjadi sebuah alasan. Orang musyrik ini yang mengatakan seperti itu, mereka beralasannya seperti itu. Boleh kok, sama aja dengan jual beli. Dan lihat, bayangkan, saking jeleknya perkataan mereka, orang musyrik ini, mereka bukan mengatakan innamar riba mislul bai'. Mereka tidak mengatakan riba itu kan kayak jual beli, enggak. Tapi mereka mengatakan jual beli itu seperti riba. Baik, saya berikan contoh kepada antum. Kalau antum melihat seseorang sangat pinter, ini yang angkatan 80-an, insyaallah paham, yang lahir 80-an, dulu, nah bapak-bapak yang 80-an ini, dulu di masa kita SD, itu yang menjadi maskot kecerdasan orang Indonesia siapa? Pak Habibie. Sehingga kalau ada di kelas anak cerdas sekali, wih, katanya apa? Seperti Habibie. Dia seperti Habibie. Antum nggak akan pernah bilang kalau Habibie, kelihatan Habibie di TV, wih, Habibie seperti teman saya. Itu kebangetan itu bilang seperti itu. Ya kan? Kita kalau mengatakan seperti, akan kita mengambil al-aslu sebagai standar kecerdasan orang zaman dulu itu. Anak nggak tahu zaman sekarang siapa, Anda nggak tahu sekarang. Nggak ada lagi kayaknya ya. Kayaknya orang sudah para pinter semua kayaknya itu. Dulu, Masya Allah Pak Habibie, dikit-dikit orang mau jadi apa nanti besar? Mau jadi Habibie. Kok bisa jadi Habibie? Kok bisa? Tapi karena dia menganggap pingin pinter kayak Habibie. Tapi dia bilangnya nggak pingin pinter jadi Habibie, nggak. Pingin jadi Habibie. Tapi yang perempuan pun pingin jadi Habibah. Nah, karena perempuan pakai tamar butoh gitu. Nah, sebenarnya seperti itu sebenarnya. Kalau standar yang kamu lihat adalah jual beli, kamu akan mengatakan riba seperti jual beli. Mereka nggak itu yang dipakai. Jual beli sama juga kok kayak riba. Berarti menurut mereka standar muamalah mereka adalah riba. Perhatikan dalam memakai kata-kata seperti ya, cari standar. Jangan standar ini yang kita praktekkan untuk memisalkan dengan yang lain. Baik, ini riba. Kenapa kita keluarkan dia dari jual beli? Karena Allah SWT mengeluarkannya. Baik. Qard, tukar menukar, apa istilahnya? Hutang piutang, bukan tukar menukar. Hutang piutang juga ada ada tukar menukar di dalamnya. Mana uang kamu 1 juta, nanti harus saya ganti dengan uang lain yang 1 juta lagi. Seperti itu. Mana kambing dari kamu saya mau kurban, tahun depan saya ganti kambing seperti itu juga dari saya. Berarti di sini ada mubadalatu malin bimalin, tapi qard dikeluarkan dari utang piutang. Qard, utang piutang dikeluarkan dari akad jual beli. Kenapa? Nanti akan nampak sekali ketika kita lihat bedanya antara riba dalam jual beli dengan qard. Nanti akan kita lihat pada waktunya insyaallah. Jual beli gini, nggak boleh gini. Kalau kamu praktek gini jadi riba. Tapi loh, ini kan hampir sama dengan utang piutang. Piutang lain. Utang piutang ribanya bentuknya lain, nggak sama dengan riba dalam jual beli. Kita sedang membahas riba dalam jual beli. Kamu mencontohkan utang piutang, salah tempat. Tema kita riba dalam jual beli. Begitu kita riba dalam utang piutang, baru boleh kamu bilang contohnya utang piutang. Yang lain beda lain adalah tujuannya
jual beli itu adalah cari keuntungan. Nah, qard ataupun utang piutang dilarang ngambil keuntungan. Maka qard tidak kita masukkan ke dalam kamar jual beli, kadin ya. Kamar dagang, nah, itu nggak ada qard di dalamnya. Kalau kamu masukkan qard ke dalam ruangan dagang, itu kamu salah kamar. Seperti orang mau tidur di kamar mandi. Kalau dilarang, janganlah salahkan orang ngelarang, kamu yang salah kamar. Kamar tidur ada kamar sendiri. Baik, sedikit lagi kita bahas, yang mungkin nanti ada pertanyaan. Setelah kita melihat, biar kita selesaikan satu pembahasan, yaitu definisi dan hukumnya. Setelah kita melihat definisi, sekarang hukumnya boleh, jaiz. Berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan dengan dalil Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan al-hajah, kebutuhan manusia akan jual beli. Dalil dari Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa halallahu al-bai'a. Allah menghalalkan jual beli. Dalil dari sunnah adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'a ar-rajulani," kalau dua orang saling melakukan jual beli, fakullu wahidin minhuma bil khiyar, maka kedua belah pihak punya hak khiyar. Nanti insyaallah akan kita lihat apa itu hak khiyar. Hak pilih. Hak pilih untuk meneruskan jual beli ataupun membatalkan jual beli malam yatafarraqa wa kana jami'an, selama mereka masih dalam satu majelis, belum berpisah, berarti masih boleh memilih antara meneruskan jual beli ataupun enggak jadi, yang tadi saya ambil enggak jadi, saya kembalikan, mana uang saya, mana kembalikan uang saya, dan seterusnya. Nah, di sini hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui perbuatan mereka tabaya', saling jual beli. Kemudian dalam pengakuan itu menunjukkan berlakunya konsekuensi, yaitu salah satu konsekuensi jual beli adalah terjadinya khiyar majelis. Kalau jual beli nggak jadi, nggak benar, maka nggak akan ada konsekuensi di depannya. Dengan dikatakan konsekuensi ini boleh kamu lakukan, berarti kamu telah mengakui yang di belakangnya itu adalah sesuatu yang sah. Ini dari yang ditunjukkan dalam hadis ini. Kemudian dalil yang ketiga adalah ijma' ulama, bahwasanya sepakat para ulama bahwasanya jual beli itu adalah boleh. Nanti akan kita lihat beberapa jenis jual beli yang terlarang. Yang keempat, dalilnya adalah wahajatun nas ad-da'iyah ila wujudihi. Kebutuhan seluruh manusia di atas muka bumi ini perlu adanya jual beli. Kenapa? Li'annal insana yahtaju ila ma fi yadi ghairihi. Karena kita semua pasti membutuhkan sesuatu yang tidak bisa kita buat sendiri. Dan barang itu ada di tangan orang lain. Bagaimanakah cara mengambil barang itu dari orang lain yang tidak melanggar syariat? Karena pada asalnya harta orang lain adalah haram untuk diotak-atik. Pada asalnya harta orang lain haram untuk diotak-atik tanpa izin dari dia. Nah, salah satu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil harta dari orang lain yaitu dengan jual beli. Ini salah satu aja. Ada yang cara-cara yang lain dengan cara jual beli. Kalau jual beli dilarang, maka kita terpaksa harus mau ikan ya mancing sendiri. Mau bangun rumah ya mau bangun rumah ya beli bata bikin sendiri. Nah, itu kebutuhan manusia. Wa tata'allaqu bihi maslahatuhu,
Nah, dan di mana dia membutuhkan barang pada tangan orang lain yang di situ ada maslahat yang diinginkan, wala wasilata lahu ilal wusuli ilaihi wa taslihihi bi tariqin sahih. Dia tidak mampu untuk tidak ada cara lain untuk mendapatkan barang itu kecuali illa bil bai', kecuali dengan jual beli, dengan minta dari orang lain dan ada tukar dari dia, orang lain pun nggak mau ngasih secara gratis. Mana dari kamu? Itulah dinamakan dengan jual beli, yang apa istilahnya dulu-dulu sebelum ada uang kartal ataupun sebuah uang yang menjadi standar harta seseorang, yang kemudian emas jadi dan perak, dinar dan dirham. Dulu nggak, sebelum pakai itu apa? Barter. Faqtadatil hikmah jawazuhu, maka secara hikmah merupakan sebuah hikmah yang sangat besar, yaitu untuk membolehkannya. Kalau tidak membolehkannya maka terjadi mafsadat yang sangat besar. Wa masyru'iyatuhu, dan disyariatkannya lil wusuli ilal gharadil matlub, agar orang-orang bisa mendapatkan apa yang diinginkannya secara yang dibenarkan oleh syariat. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga bisa bersabar sampai ke 4 pekan berikutnya. Semoga 4 pekan berikutnya tidak dilupakan apa yang kita sampaikan hari ini. Alhamdulillah, kita cukupkan di sini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.